بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبدك ورسولك أدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين ما قل وكفى خير مما كثر وألهى أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد فاز المصلون واسمعوا كلام الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله وهو القرآن العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا معاشر المسلمين عباد الرحمن عباد الرحيم إخواني في الله. Semoga Allah selalu menjaga dan merahmati kita. Hafizakumullahu wa rahimakumullahu jami'an. Karena setiap kita membutuhkan penjagaan, rahmat, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnul fuqara'u ilallah. Kita orang yang fakir, orang yang membutuhkan itu semuanya, dan itu tidak akan bisa kita miliki kecuali hanya dari Allah sang pencipta kita. Khaliquna musawwiru amrana mudabbiru umurana. Semuanya Allah yang menciptakan, semuanya Allah yang mengurus, semuanya Allah yang mengatur. Ma'syiral muslimin, para hamba-hamba Allah, pada kesempatan yang mulia ini, Yaumul Jum'ah, Sayyidul Ayyam, penghulu dari hari-hari yang ada, kesempatan yang mulia, Al-Mubarak Fih, marilah kita tingkatkan keimanan, ketakwaan, ketawakalan, ketakutan kita hanya kepada pencipta kita, yaitunya Allah Subhanahu wa taala. Tak ada yang bisa kita miliki, tak ada yang bisa kita simpan sampai ke liang lahat kecuali hanyalah iman, ketakwaan kita kepada sang pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala. Ma'syiral muslimin, pada hari yang mulia ini marilah kita banyak dan memperbanyak salawatuna wa salamuna ala habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena pada hari ini selawat dan memperbanyak selawat adalah satu sunnah yang mesti kita lakukan. Ma'syiral muslimin, para hamba-hamba Allah, pada kesempatan yang mulia ini khatib menyampaikan kepada diri khatib, menyampaikan wasiat
menyampaikan nasihat, karena nasihat pertama adalah kepada yang berbicara al-mutakallim dan kepada kaum muslimin, bahwasannya kita hidup di dunia hanya sementara. Setiap kita akan digotong, dimandikan dan dimasukkan ke liang lahat. Hidup dunia hanya menjadi sebuah yang akan menjadikan kita imma ilal jannah wa imma ilan nar, yang akan memutuskan kita dengan amal ibadah kita. Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan kita ke surga ataupun ke neraka. Fatazawwadu, maka hendaklah kita berbekal. Fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik perbekalan adalah iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hamba-hamba Allah, ibadur rahman, ibadur rahim, seorang sahabat mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan gagah berani, dengan badan yang kekar, tak takut mati kecuali hanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, minta izin kepada baginda Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Habibuna, izinkan kami, izinkan saya, hamba Allah ini, untuk ikut serta berjuang di medan pertempuran bersama engkau dan para sahabat yang lainnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menatap dengan gagah beraninya seorang pemuda menawarkan harta yang terbaik di atas dunia itu, yaitunya nyawa dia sendiri yang lebih berharga dari harta-harta yang ia miliki selama ini. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak begitu saja mengizinkan. Beliau bertanya kepada sahabat pemuda gagah berani yang kekar ini, apakah engkau mempunyai ibu? Apakah engkau mempunyai ayahmu? Maka pemuda itu menjawab, saya masih memiliki kedua orang tua, ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, untuk kali ini engkau belum ikut serta bersamaku di medan pertempuran. Rawatlah ayahmu, rawatlah ibumu, maka itu lebih mulia untukmu. Masyarul muslimin rahimakumullah, kesempatan mulia ini kita kembali berbicara tentang bagaimana birrul walidain, berbuat baik, berbakti, menjaga kedua orang tua kita, ayah dan ibu kita, ibu yang melahirkan kita, ayah yang membesarkan kita dan mendidik kita. Inilah pembicaraan yang mulia pada hari yang mulia ini, untuk bagaimana kita mewarisi kepada generasi-generasi muda kita, anak-anak kita. Mohon maaf masyarakat muslimin, pada saat sekarang ini, zaman fitan ini, seorang anak bisa membunuh ibunya karena seorang anak ini tidak mendapatkan apa yang ia miliki dan ia inginkan dari ibunya. Seorang anak bisa membunuh ayah kandungnya karena apa? Karena miskin dengan birrul walidain, pendidikan Islam yang mengajarkan bagaimana berbakti, berbuat baik kepada yang melahirkan kita dan mendidik kita sejak kecilnya. Ini terjadi di zaman kita, dan bahkan ini pun terjadi di daerah kita. Seorang anak yang tidak diberikan motor oleh ayahnya karena beberapa alasan ekonomi, ia berani menyembelih ayahnya hidup-hidup. Ma'adzallah. Ini yang akan kita bicarakan pada kesempatan mulia ini, masyarakat muslimin. Berbakti kepada ayah dan ibu. Seorang sahabat yang lain menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, tunjukkanlah aku satu amalan yang terbaik yang aku lakukan seumur hidupku untuk Allah memberikan rahmatnya, dan dengan rahmatnya lah aku akan masuk ke dalam surga, ya Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, as-salatu fi waqtiha, salat di awal waktunya. Sahabat ini melakukannya, sami'na wa ata'na, dan di saat itu pula ia belum merasa ingin selalu beramal ibadah yang terbaik. Salat di awal waktunya, walhamdulillah, sudah dilakukan.
Ya Rasulullah, apalagi yang hendak aku lakukan? Aku akan melaksanakannya ya Rasulullah. Bukan hanya bertanya, hanya sekedar bertanya, tetapi memang pertanyaan langsung dilakukan oleh sahabat itu. Maka Rasulullah menjawab, berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Apalagi ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, barulah al-jihadu fi sabilillah. Artinya ma'syiral muslimin, berbakti kepada ibu dan bapak kita lebih tinggi derajatnya di hadis ini dibandingkan jihad, bertempur, mengorbankan nyawa, harta dan lain sebagainya, dibandingkan kita berbakti menyenangkan kedua orang tua kita, hatinya kita hibur, perasaannya kita jaga. Ini lebih mulia dan lebih tinggi derajatnya. Ma'syiral muslimin, hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah. Dan seorang sahabat lagi bertanya kepada Rasulullah, kepada siapalah hendak aku melakukan perbaktian yang terbaik ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, kepada ibumu. Kepada siapa lagi ya Rasulullah? Kepada ibumu. Kepada siapa lagi ya Rasulullah? Kepada ibumu. Kepada siapa lagi ya Rasulullah? Kepada ayahmu. Ma'syiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, birrul walidain, berbakti, menghormati, menjaga, menyenangkan hati kedua orang tua kita adalah perintah. Dan perintah ini adalah perintah Allah dalam 5 ayat di 5 surat, surah Al-Baqarah, surah An-Nisa, surah Al-An'am, surah Al-Ahqaf, surah Al-Isra. Di ayatnya ada yang menceritakan dan menginformasikan dan memerintahkan kepada kita untuk berbakti kepada al-walidain, kepada ibu bapak kita. Dalam surah Al-Baqarah dikatakan, wa id akhadna mitsaqa bani Israil la ta'budu illallah wa bil walidaini ihsana. Dan perintah ini bukan hanya ketika Islam datang dengan Nabi Muhammad SAW. Semenjak Bani Israel, semenjak zamannya Nabi Musa alaihissalam, perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua sudah ada. Dan perintah berbakti kepada kedua orang tua datang setelah perintah yang maha besar, yaitu perintah bertauhid, tidak mensyirikatkan Allah dengan siapapun. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah memerintahkan kita untuk menyembahnya hanya seesa, hanya Allah yang esa, Allah yang satu, Allahu Ahad. Setelah perintah tauhid, setelah perintah mengesakan Tuhan kita Allah Jalla Jalaluhu, perintah yang kedua, dan ini selalu beriringan, yaitunya perintah untuk berbakti kepada ibu dan bapak kita. Di surat yang lain, wa'budullah wa la tusyriku bi syai'a, sembahlah oleh kalian akan Allah yang Maha Esa, wa la tusyriku bi syai'a, jangan mensyirikatkannya dengan apapun, wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbaktilah, berbuat baiklah, jaga hatinya, jaga perasaannya. Ma'syiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Pertanyaannya, sampai di mana bakti kita kepada ayah dan ibu kita? Di saat ayah dan ibu kita tiada lagi, sudah tiada lagi di dunia ini, mungkin di saat kita merenung begitu banyak jasa-jasanya, kita akan meneteskan air mata kita. Kita akan mengenang semua apa yang dilakukan oleh ibu kita, apa yang dilakukan oleh ayah kita. Di saat kedua orang tua kita tidak tiada, datanglah an-nadam, datanglah penyesalan, datanglah penyesalan. Kenapa di saat ayah dan ibu kita tidak kita lakukan yang terbaik, menjaga hatinya, perasaannya, merawatnya? Maka oleh sebab itu, bagi siapa yang masih mempunyai kedua orang tua atau salah seorang, maka ciumlah tangannya, hormatilah, jagalah,
Dan ini seringkali dilupakan oleh kaum muslimin, dan ini seringkali kita lalaikan. Bahkan di antara kita yang hidup di rantau sana, menelpon orang tua saja 1 kali dalam 1 tahun. Jangankan menengok, jangankan melihat orang tuanya ketika mendapatkan kabar ketika orang tuanya terbaring di rumah sakit. Kata Rasulullah SAW, ada 2 pintu surga yang berada di atas dunia ini. Pertama, ibumu. Kedua, ayahmu. Dalam satu riwayat juga dikatakan surga di bawah telapak kaki ibumu. Maka merugilah kita masyarakat muslimin ketika orang tua kita masih hidup, kita tidak berbakti, tidak menghibur mereka. Di dalam Al-Quran sejelas-jelas itu dikatakan, di dalam hadis Rasulullah SAW seterang-terang itu menawarkan dan menginformasikan dan memuliakan kedua orang tua adalah perbuatan yang sangat fadilahnya besar. Masyarakat muslimin, dalam sebuah khatib, sebuah kisah, dan kisah ini berada di Sahih Muslim. Nomor hadis Sahih Muslim 4613. Khatib masih mengingatnya. 4613 Sahih Muslim diriwayatkan oleh Qatadah. Qatadah meriwayatkan dari Rasulullah SAW, seorang pemuda yang sangat mulia, sehingga Rasulullah berpesan kepada Umar bin Khattab dan kepada Ali bin Abi Thalib. Sama-sama kita ketahui masyarakat muslimin betapa mulianya Umar. Syaitan saja takut oleh Umar. Syaitan saja takut kepada Umar dan Ali bin Abi Thalib. Rasulullah berwasiat kepada Umar bin Khattab, datang seorang laki-laki nanti, pastinya setelah beliau sudah wafat, setelah Rasulullah SAW wafat, seorang laki-laki pemuda yang mulia, maka hormatilah, mintalah doa dari pemuda itu. Wahai Umar, wahai Ali, doanya tidak tanggung-tanggung masyarakat muslimin. Bukan meminta harta, bukan meminta kemuliaan dunia, tapi doa yang disuruh dan diwasiatkan oleh Rasulullah SAW adalah doa untuk dimintakan ampun dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui beliau pemuda yang mulia tadi untuk dosa-dosa Umar dan Ali. Ada apa gerangan? Inilah kisahnya. Pemuda ini hidup di zaman Rasulullah SAW. Tetapi beliau tidak pernah ketemu dengan Rasulullah SAW karena jarak yang membentang sangat jauh. Beliau tinggal di Yaman. Rasulullah sudah berada di Madinah ribuan kilometer, dan beliau seorang pemuda yang hidup serba adanya, miskin, mempunyai seorang ibu yang sudah tua, dan ialah seorang satu-satunya anak yang merawat ibunya. Apapun kebutuhan ibunya, maka beliaulah yang memenuhinya. Dan beliau adalah seorang pemuda yang Allah berikan ibtila, ujian kepadanya, sebuah penyakit yang mungkin saat sekarang penyakit itu kalau ada di antara kita, bisa jadi di antara kita menganggap si fulan yang punya penyakit itu merupakan fulan yang zalil atau hina. Penyakit sekutur tubuhnya putih-putih, yaitu penyakit kusta. Dan beliau sangat menghormati ibunya, sangat menghormati yang melahirkannya, menjaga, merawat. Dalam satu riwayat dikatakan, seorang pemuda muslim, seorang ibu yang muslimah berada satu kampung, semua penduduk kampung sudah berhaji, kecuali 2 orang muslim dan muslimah ini, anak dan ibunya. Ketika itu berazamlah seorang pemuda ini bisa membawa ibunya untuk berhaji. Apa yang ia lakukan? Ia adalah seorang pengembala ternak-ternak masyarakat. Ketika sudah mendapatkan upah, beliau belilah seekor domba
dan dirawat domba itu, dan dibikinkan kandangnya di atas bukit. Setiap pagi ia keluarkan dari kandangnya, dia gendong menuju bawah bukit untuk mencari makan. Setiap sore pun digendong domba itu untuk menuju ke kandangnya. Satu riwayat mengatakan hewan itu sampai beratnya 100 kilo. Ini yang digendong setiap hari. Di waktu musim-musim haji sudah datang, ia melapor kepada ibunya, "Wahai ibu, ayo kita berangkat haji." "Wahai anakku, dengan apa kita hendak berhaji? Kita adalah orang yang miskin di kampung ini, tidak memiliki tunggangan, tidak memiliki kuda, dan lain sebagainya. Bahkan untuk makan ke depan saja kita tak tahu. Maka wahai ibu, kita akan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berangkat. Engkau akan saya gendong dari negeri Yaman ini menuju Mekah Al-Mukarramah. Sesampai di Mekah Mukarramah, semua aktivitas haji, manasikul haji digendong sesampai di padang Arafah. Di situ puncaknya haji. Ibunya berdoa, ibunya selalu meneteskan air mata, dan anak pun berdoa, dan doanya didengar oleh ibunya. Kecuali ibunya tidak pernah mendengar di doanya doa khusus untuk dirinya. Doanya hanya, "Ya Allah, ampunilah dosa ibuku. Ya Allah, rahmatilah ibuku." Ketika itu ibunya bertanya dengan meneteskan air mata, "Wahai anakku, kenapa engkau tidak berdoa untuk dirimu, padahal engkau juga membutuhkan doa dan ijabah Allah Subhanahu wa ta'ala?" "Ya ibu, dengan aku mendoakan ibuku, engkau yang melahirkanku, ridho Allah sudah meletakkan kepadamu, maka aku akan mendapatkan ridho Allah." Ridho Allah akan didapatkan dengan ridhonya ibunya. Ma'syiral muslimin, sesampai selesai ibadah haji, kembali ke negerinya, semua penyakitnya, tidak berdoa, tidak meminta kepada Allah dengan fadilah kemuliaannya, berbakti kepada ibunya, semua penyakitnya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini terukir di hadisul Muslim 4613, bahwasannya kata Rasulullah, pemuda ini mempunyai penyakit boros, lalu Allah sembuhkan penyakitnya kecuali maudhi' dirham, kecuali sebesar uang recehan sekarang ini. Di saat itulah Umar bin Khattab mencari pemuda ini. Tahukah kaum muslimin siapa pemuda ini? Pemuda ini seringkali telinga kita mendengarnya, sampai saat sekarang masyhur, bahkan nama anak-anak kita dinamakan dengan beliau, yaitunya Uwais ibni Amir. Uwais ibni Amir, dan masyhur dinamakan Uwais Al-Qarni, pemuda yang berbakti dan memuliakan kedua orang tuanya atau ibunya. Maka Allah muliakan, walaupun tidak bertemu dengan Rasulullah, Rasulullah meminta Umar dan Ali meminta untuk didoakan oleh Uwais ibni Amir atau Uwais Al-Qarni. Begitu mulianya fadilah berbakti kepada ibu kita. Pertanyaan, sampai di mana bakti kita kepada ibu kita? Sampai di mana bakti kita kepada ayah kita? Padahal kita tahu ayah dan ibu kita ketika ridho dengan kita, maka Allah pun ridho dengan kita. Masyarakat muslimin, apalagi di akhir zaman ini, fitan, internet, HP, anak-anak, generasi-generasi kita. Saya takut mereka tidak tahu dengan pendidikan Islam birrul walidain, karena semua anak-anak saat sekarang ini sudah terbiasa dengan setan yang ada di tangan ini, yang bisa merasuki anak kita, meniru kegiatan-kegiatan yang mengandung kekerasan kepada kedua orang tua. Oleh sebab itu, berbaktilah kepada kedua orang tua, jagalah generasi kita, niatkan bahwasanya bakti kita kepada ibu dan bapak kita juga akan berbalas kepada kita ketika kita sudah tua nanti. Anak-anak kita juga berbakti kepada kita. Masyarul muslimin, para hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu Uwais Al-Qarni berbakti kepada ibunya. Begitu pemuda yang mendapatkan ridho orang tuanya dan mendapatkan ridho Allah. Sehingga Rasulullah SAW tidak bertemu dan tidak menatap wajah Uwais Al-Qarni, menitip pesan wasiat kepada Umar dan Ali.
untuk minta doa dari pemuda yang tidak pernah dikenal oleh Umar dan Ali. Dengan ridho ibunya, tentu Allah pun ridho saat sampai sekarang ini. Namanya termaktub di hadis sahih Muslim, Uwais ibn Amir, satu fadilah berbakti kepada ibunya. Sekarang kita lihat kepada diri kita. Apa yang kita lakukan kepada emak kita, kepada ibu kita? Berapa kali kita menyakiti hatinya? Berapa kali kita membuat mereka sedih? Berapa kali kita membuat mereka merasa tidak menjadi orang tua? Maka Allah akan mencoba kita pula nanti di saat kita mempunyai anak. Mereka tidak akan menghormati kita. Maka robahlah diri kita. Jikalau kita ingin dihormati dan dijaga, dirawat oleh anak kita. Seandainya ibu dan bapak kita sudah tiada, satu yang harus kita lakukan ma'syiral muslimin, yang akan menyenangkan ibu dan bapak kita, yaitunya apa? Seluruh anak Adam akan mati, dan setiap yang mati semua amalnya akan terputus kecuali 3 hal. Salah satu 3 hal itu kita mempunyainya, dan kita mempunyai ayah dan ibu, yaitu doa dari anak yang soleh. Jadilah anak-anak yang soleh, jadilah pemuda, jadilah ayah yang soleh, ibu yang soleha. Doakan ibu kita, bapak kita yang telah tiada. Ma'syiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, kehidupan dunia ini hanya sementara. Kehidupan dunia ini hanya sementara. Setiap kita akan mati. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Lakukanlah yang terbaik, dan salah satu amal ibadah yang terbaik kata Rasulullah SAW setelah kita melakukan sholat 5 waktu pada waktunya, yaitunya birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua kita. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا